Halo para sahabat pencinta Kapusin, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita ini. Di sini kalian bisa mengikuti perkembangan terbaru seputar aktivitas para pastor, frater, dan bruder Kapusin, khususnya di bumi Kalimantan. Nah, tunggu apa lagi? Yuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Beginilah suasana retret tahunan Kapusin gelombang pertama di Tirtaria, Sungai Raya, yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli tahun 2023. Wah, asyik sekali kan? Pasti dong. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah menghayati karisma Kapusin di zaman digital. Ternyata, modernitas dengan segala kecanggihan teknologinya dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan umat manusia zaman now, tak terkecuali bagi para birawan-birawati dan religius. Untuk menyikapi tren tersebut, para saudara Kapusin dari Provinsi Pontianak mau berkomitmen untuk kembali pada semangat awal Ordo Kapusin Perdana. Untuk mendalami permenungan dengan tema tersebut, retret kali ini menghadirkan Pastor Hieronymus Papantro OFM Cup dan Pastor William Chang OFM Cup yang masing-masing berkompeten di bidang lembaga hidup bakti dan teologi moral. Melalui retret ini, para saudara Kapusin diajak untuk merefleksikan kembali hidup dari Bapa Serafik Santo Fransiskus dari Asisi. Pada masa mudanya, Sang Santo memang senang mencari popularitas dan kenikmatan duniawi. Namun setelah pertobatannya, ia mampu mengubah dunia dan membarui gereja pada masa itu dengan cara yang sangat revolusioner, yakni dengan menjadi miskin dan melayani orang kusta dan terpinggirkan. Dia berusaha mengerahkan dirinya kepada Allah seraya bertanya, "Lord, what do you want me to do?" Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Bahkan, Santo Fransiskus memiliki daya kepekaan yang tinggi atas segala makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Semuanya itu dilihat sebagai jejak-jejak kehadiran Allah di dunia ini. Itulah yang kemudian tertulis dalam karya Sang Santo yang berjudul Kidung Saudara Matahari atau Gita Sang Surya. Teladan Santo Fransiskus ini diikuti oleh para saudara Kapusin Perdana secara radikal. Ordo Kapusin memang lahir sebagai hasil dari pembaruan pada tahun 1525. Pada saat itu, saudara Matteo dari Bascio merasa bahwa gaya hidup para pengikut Santo Fransiskus tidak lagi mencerminkan spiritualitas Bapa Serafik, dan karenanya dia memilih untuk hidup dalam kesunyian dan tobat. Retret kali ini mengajak para saudara Kapusin untuk mencermati karakteristik dan pola dunia kontemporer yang ditandai dengan perkembangan media komunikasi sosial dan era digital. Era ini menciptakan cara berkomunikasi dan berelasi secara baru. Di tengah zaman yang serba canggih ini, para saudara Kapusin diajak untuk menghidupi karisma awal mereka. Mereka perlu bersikap dewasa dan mengatur diri dengan baik, agar dapat mencegah hal-hal yang bertentangan dengan iman, moral, dan hidup bakti. Namun, pantas dicatat bahwa kekudusan adalah panggilan untuk semua orang, dan bukan hanya milik para biarawan atau biarawati maupun religius saja. Oleh karena itu, karisma-karisma berikut ini juga berlaku bagi semua orang. Para sahabat pencinta Kapusin, apa saja sih karisma-karisma saudara Dina Kapusin yang bisa dikembangkan di zaman digital ini? Paling tidak, ada 5 karisma. Pertama adalah keheningan. Keheningan adalah aspek terpenting dalam hidup seorang Kapusin, karena sanggup menghubungkan dia dengan Allah dan membangun relasi yang intim dengannya. Keheningan juga membantu kita dalam pengenalan diri, pengenalan akan Allah, dan pengenalan tujuan hidup kita dengan lebih baik. Agar keheningan tetap terjaga, kita perlu menghindari gangguan dan kesibukan yang berlebihan. Kedua adalah kontemplasi.
Ketika keheningan batin sudah terjaga, kita akan sanggup mencapai taraf kontemplasi. Kontemplasi harus dipupuk dalam bentuk doa batin yang mesra dengan Allah. Doa kita menjadi channel atau gerbang keluar masuk ke dalam hati Allah. Bagi seorang kapusin, semangat kontemplasi harus diberi ruang dan waktu yang lebih luas, sehingga doa menjadi wahana pencarian, penyerahan, kesatuan, dan ketergantungan pada kehendak Allah. Melalui kontemplasi, kita menjalin relasi yang vital dengan Allah dan membiarkannya untuk memengaruhi dan mengubah hidup kita. Yang ketiga adalah sukacita. Sukacita muncul karena adanya semangat cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Buah-buah kekudusan akan tampak dalam sikap kelemah lembutan, mendengarkan dengan sabar dan kasih, dan tidak berbicara sembarangan atau bergosip. Di dalamnya ada kesetiaan, kebebasan, dan buah-buah kebaikan. Karisma yang keempat adalah kerendahan hati. Fransiskus menyoroti pentingnya kerendahan hati sebagai antidot atau penawar bagi ketinggian hati. Ia sendiri memilih jalan kerendahan hati dan menghayati peristiwa inkarnasi dan salib Kristus dari waktu ke waktu. Kerendahan hati adalah prasyarat untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah karisma pelayanan. Fransiskus memadukan kontemplasi dan pelayanan dalam hidupnya. Doa atau kontemplasi adalah seperti oase atau air yang segar di tengah padang gurun yang tandus. Air itu akan sanggup memberikan kesegaran di tengah kering kerontangnya kehidupan. Sementara itu, pelayanan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang perlu dilakukan agar oase tersebut dapat mengalir kepada sesama. Fransiskus menekankan betapa pentingnya pelayanan bagi orang-orang kecil dan terpinggirkan. Melalui mereka yang berkesusahan, Fransiskus menemukan wajah Kristus yang terluka dan mau membalutnya. Nah, para sahabat pencinta Kapusin, seperti Santo Fransiskus inilah para saudara Kapusin, dan kita semua diajak untuk bertobat dan mewartakan Injil. Karya evangelisasi bagi para saudara Kapusin pertama-tama tidak dilakukan melalui kata-kata, melainkan perbuatan nyata kepada mereka yang miskin, lemah, dan terabaikan. Para saudara Kapusin dan kita semua diajak untuk menjadi saksi kemiskinan Kristus dan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Lalu, bagaimanakah kesan-kesan dari para saudara Kapusin dalam retret tahunan kali ini? Saya sungguh merasa senang mengikuti retret tahunan kali ini karena disegarkan kembali akan semangat spiritualitas hidup Santo Fransiskus dari Assisi, bagaimana menghayati spiritualitas Kapusin pada zaman sekarang ini. Dengan segala tantangan, dengan segala macam bentuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari semangat hidup asli ordo kita, ordo Saudara Dina Kapusin. Saya sungguh terkesan sekali dan juga merasa diinspirasi, dikuatkan kembali karena materi yang disampaikan atau bahan yang dipaparkan oleh narasumber, pemateri, pemberi retret, dan juga situasi perjumpaan yang penuh dengan persaudaraan kembali meneguhkan panggilan saya sebagai seorang Kapusin untuk dengan sungguh mengikuti teladan Santo Fransiskus dari Assisi dan kemudian membumikannya dengan nyata dalam karya pelayanan yang saya emban. Pace bene, saya sangat senang dan bahagia dalam retret kali ini karena saya menemukan hal yang sebenarnya dulu sudah pernah saya temukan, tetapi kemudian diulang kembali pada saat ini bagaimana hidup doa yang sangat penting sebagai Kapusin dan juga hidup dalam persaudaraan dan juga
hidup kita yang harus didasarkan kepada cinta kepada orang-orang kecil, dan terutama keheningan. Dalam keheningan kita bersatu dengan Tuhan. Dalam dunia yang semakin gemerlapan ini, di mana digital, hal alat canggih dan sebagainya meraja saat sekarang ini, tidak menjadikan kita terpuruk dalam kehidupan yang hiruk-pikuk tersebut. Tetapi kita dalam hiruk-pikukan tersebut semakin yakin dan percaya. Jika kita hidup dalam doa yang baik, kita hidup dalam keheningan, dan hidup dalam persaudaraan yang baik, maka kita akan kembali kepada semangat Santo Franciscus dari Assisi, yakni mencintai Allah lebih dari segala sesuatu dan mencintai sesama kita sendiri sebagai saudara. Kepada kaum muda yang ingin menggabungkan diri, pintu terbuka, silakan, dan segera kita maju bersama Sang Juru Selamat untuk memperbaiki dunia, membangun dunia demi kelahiran kebangkitan dunia baru. Mari kita jadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi pengharapan di tengah keputusasaan, dan menjadi masa depan bagi mereka yang muram. Amin. Para sahabat pencinta Kapusin, demikianlah sekilas informasi sekitar retret tahunan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Pace e bene.